Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulus Tiara NIM 2419068 dari Piat B, Manajemen PAUD. Materi manajemen AUD. Yang pertama ada manajemen penyelenggaraan PAUD, 2 manajemen kurikulum PAUD, 3 manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD, 4 manajemen penilaian PAUD, 5 manajemen peserta didik PAUD, 6 manajemen tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, 7 manajemen sarana dan prasarana PAUD, 8 manajemen desain lingkungan PAUD, 9 manajemen keuangan PAUD, 10 manajemen hubungan masyarakat PAUD, 11 manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. Mari kita bahas satu persatu materi manajemen AUD. Yang pertama ada manajemen penyelenggaraan PAUD. Terdapat 4 poin. A. Persyaratan pendirian PAUD meliputi kurikulum peserta didik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan pendidikan dan sistem evaluasi. B. Mekanisme pendidikan PAUD meliputi surat domisili, program kerja PAUD selama 1 tahun pembelajaran, surat persetujuan setempat melalui pengantar RT atau RW dan lain sebagainya. C. Tujuan dan penyelenggaraan PAUD. Yang pertama, membangun landasan bagi perkembangan potensi anak, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial anak, membantu anak mengembangkan berbagai potensi. D. Struktur kelembagaan PAUD meliputi pendidik, anak usia dini, kurikulum, dan masyarakat. Yang kedua ada manajemen kurikulum PAUD. Ada 3 poin. Yang pertama A. Pengertian manajemen kurikulum PAUD, yaitu serangkaian kegiatan merencanakan pembelajaran PAUD. B. Tujuan manajemen PAUD. Manajemen kurikulum PAUD dilaksanakan dengan tujuan supaya kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. C. Karakteristik kurikulum 2013 PAUD. Dalam kurikulum 2013 PAUD, anak dilibatkan untuk menemukan, melakukan eksperimen, serta diarahkan untuk berpikir tanpa campur tangan orang lain. Yang ketiga ada manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD. Ada 4 poin. Yang pertama A. Konsep dasar pengelolaan pembelajaran PAUD, yaitu pembelajaran suatu upaya untuk mengatur proses belajar mengajar dengan penentuan strategi dan perencanaan. B. Prinsip strategi dan proses pembelajaran PAUD. Prinsip ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, motivasi. Strategi ini menggunakan 2 strategi, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Proses pembelajaran PAUD meliputi metode bermain, cerita, menyanyi, karya wisata, dan demonstrasi. C. Menyusun perencanaan pembelajaran PAUD, yaitu meliputi program tahunan, program pembelajaran per semester, rencana kegiatan mingguan, rencana kegiatan harian, dan penilaian pembelajaran. D. Implementasi pembelajaran lembaga PAUD. Ada 4 model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok, model pembelajaran minat, model pembelajaran lingkaran, dan sentra bermain. Selanjutnya yang keempat ada manajemen penilaian PAUD. Ada 6 poin. Yang pertama A. Pengertian manajemen penilaian PAUD. Manajemen penilaian PAUD adalah usaha dalam mengelola, mengatur, atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak didik dengan guru. B. Tujuan manajemen penilaian PAUD. Tujuan manajemen penilaian PAUD untuk merencanakan pembelajaran, mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan, mengevaluasi tujuan pendidikan. C. Model penilaian PAUD meliputi model Taylor, model kesesuaian, model Alkin, model yang berorientasi pada tujuan, model pengukuran. D. Pengelolaan penilaian PAUD. Pengelolaan penilaian PAUD perlu dilakukan agar pendidik tidak sekedar mengumpulkan potongan fakta kegiatan anak didik. E. Prinsip-prinsip penilaian PAUD meliputi mendidik, berkesinambungan, objektif, dan lain-lain. F. Instrumen penilaian PAUD. Instrumen penilaian PAUD merupakan alat yang membantu guru dalam mengukur proses, hasil, dan ketercapaian belajar anak.
Selanjutnya, yang kelima ada manajemen peserta didik PAUD. A. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan memberikan layanan sebaik mungkin peserta didik sejak proses sampai meninggalkan lembaga pendidikan. B. Tujuan manajemen peserta didik PAUD. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan anak. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan keterampilan anak. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi anak. Yang keempat, peserta didik mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan anak. C. Pendekatan manajemen peserta didik. Pendekatan manajemen peserta didik ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya yang keenam, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Terdapat 3 poin. Yang pertama, A. Konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Konsep manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah peranan seluruh sumber daya guna tercapainya tujuan pendidikan. B. Pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga kependidikan meliputi pengumuman adanya informasi baru, pendaftaran, seleksi atau penyaringan, ujian atau tes, dan pengumuman. C. Pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan tenaga kependidikan meliputi pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan serta pemensiunan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, manajemen sarana dan prasarana. Terdapat 3 poin. Yang pertama, A. Konsep manajemen sarana dan prasarana. Konsep manajemen sarana dan prasarana meliputi bangunan dan perabot sekolah, alat pembelajaran, serta media pendidikan. B. Sarana prasarana pembelajaran indoor seperti balok, benda-benda geometri, papan berwarna-warni, dan berbagai macam gambar bertema. C. Sarana prasarana pembelajaran outdoor seperti kursi jungkat-jungkit, ban mobil bekas, ayunan kursi, dan terowongan buatan. Yang ke-8 ada manajemen desain lingkungan PAUD. Terdapat 3 poin. Yang pertama, filosofi desain lingkungan PAUD. Keberhasilan pengelolaan belajar berasal dari sudut performance desain lingkungannya. Kecenderungan anak memasuki ruang kelas diakibatkan adanya lingkungan yang dirancang menarik. B. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan PAUD. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan PAUD meliputi keserasian, keindahan, keseimbangan, tata artistik, keamanan, nilai ekonomis, dan kesatuan paduan. C. Optimalisasi pemanfaatan lingkungan PAUD. Optimalisasi pemanfaatan lingkungan PAUD bisa dilakukan dengan cara playground dan outdoor playground, creative room, dan ruang snack time atau makan bersama. Yang ke-9 ada manajemen keuangan PAUD. Terdapat 4 poin. Yang pertama, A. Konsep dasar manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan dalam pendidikan merupakan unsur yang sangat penting bagi penyelenggaraan pendidikan. B. Perencanaan keuangan PAUD meliputi otorisator. Otorisator adalah pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan dan memerintahkan pembayaran. Bendaharawan yaitu bertugas untuk membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. C. Pengelolaan dan penggunaan keuangan PAUD. Pengelolaan dan penggunaan keuangan PAUD merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap penyelenggaraan program kegiatan. D. Laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Laporan berupa rincian anggaran yang telah dibuat oleh sekolah dan mempelajari bukti-bukti yang berkaitan dengan pemasukan ataupun pengeluaran. Ke-10, manajemen hubungan masyarakat. Terdapat 4 poin. Yang pertama, A. Pengertian manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik. B. Tujuan manajemen hubungan masyarakat. Tujuan manajemen hubungan masyarakat adalah untuk menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan dengan masyarakat setempat. C. Ruang lingkup manajemen hubungan masyarakat meliputi pengolahan, penerangan, dan publikasi. D.
penerapan manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah dengan cara menganalisis masyarakat, mengadakan komunikasi, melibatkan masyarakat dalam partisipasi aktif kegiatan sekolah. Yang ke-11 ada manajemen pengawasan atau supervisi PAUD. Terdapat 4 poin. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan kegiatan supervisi mencakup ketentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personil maupun material yang diperlukan untuk terciptanya belajar mengajar yang efektif. B. Tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan yaitu untuk membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas serta membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan kualitas. C. Fungsi supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan diantaranya yaitu untuk mengkoordinir semua usaha sekolah, memperlengkap kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, dan lain sebagainya. D. Ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama ada unsur personal, yang kedua ada unsur material, dan yang ketiga ada unsur operasional. Terima kasih. Pemaparan materi manajemen AUD semester 3 di kelas PIAUD B. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.